Assalamualaikum pemirsa. Jadi saya bersembang dengan pemirsa untuk cerita dan berkongsi dengan. Dan saya juga ditunjukkannya di sini. Ini yang masih mekar, yang masih awet lagi, sebelum para beringat muda ya. sebelum terkena elakan. Dia memulihkan kulit, memberi kesegaran di dalam diri, di dalam tubuh Jadi kita, amalan tubuh atau kita merasa saya kurang sendiri di sesak. sini pemirsa Yang katanya badan kita ini kurang sehat, katanya masuk angin, kebun ataupun kalau kena di dekat perut ataupun dalam tubuh komponen tubuh kita. Seorang teman yang Dia bercocok dikatakan tanam kembung dengan perut. bermacam-macam jenis tumbuh-tumbuhan yang liar ataupun yang ditanam sendiri. Ini masih muda lagi boy ya, ini makna dan ada maksud di dalam tumbuh-tumbuhan yang beliau tanam ini. Sepertinya di sini banyak pemirsa memperhatikannya berbagai-bagai macam tumbuhan. Jadi dia paling mudah menanam. Burkan sedikit. Paling senang cara menanam. Saya menceritakan satu jenis pokok yang katanya tadi, yang cerita ini yang saya sudah mencoba dan melakukannya untuk tubuh, untuk diri saya sendiri. Jadi alhamdulillah. Cuma bagi saya pula untuk pemirsa ataupun teman di luar, dicoba. Jadi kita tengok keserasiannya mana yang sesuai dengan diri tuan ataupun diri puan yang terkena dengan penyakit yang saya nak ceritakan sekarang ini. Jadi saya bersiar dan saya juga menengok beberapa jenis tumbuhan ini, ada yang liar, ada yang ditanam juga. Ini yang dipentingkan oleh kita yang melakukan perobatan tradisional dan orang dahulu juga pemirsa. Dia bermacam-macam. Ini kunyit apa namanya teh? Hah? Nih. Ini apa? Kunyit apa? Kunyit apa? Kunyit wereng. Saya cuma sedikit Temu mangga. orang Ini teman saya ini, ya. Pak Burtong Sregar, Haji Sregar. Ini sungai kucing kan? yang sunat lah. Nanti geledah dibuka. Ini apa namanya? Saya berfungsi Burtong Sregar ataupun Di sini dia menanam berbagai-bagai macam jenis kita kembung tumbuhan yang boleh digunakan untuk mengubah umur. Saya perhatikan teman-teman ataupun jadi kadang-kadang kita sudah dibagi-bagikan temulawak, habis makan ereng, kembung perut, temu goncang ada boy. Temu goncang, ini temu goncang ini. Cuci pakai air tuh. Iya, itu udah cuci. perut yang macam kembung. Kenapa pedang balik aku kupas? Jadi di sini saya sedang Tanah. coba dan melakukan untuk pendapatan sudah di sini saya tumbuhan liar ataupun tumbuhan sendirian. Ini dia semua ada cerita, ada khasiat dan ada kelebihan untuk seseorang mencoba melakukan tapi padatkan ini maksud jadi padatkan dia. insyaallah pemirsa untuk cerita Cara menanam gitu. yang orang Iya. sudah terdahulu membuatnya yang dikatakan tradisional Tapi pasti jangan bongkar. yang tidak memiliki kimia Ya, atau jenis barang yang bersangkut dengan kedokteran. Dia tidak banyak melibatkan, cuma dia tumbuh-tumbuhan yang kata itu cara pemakanan ataupun meminum dengan cara kata tadi itu pemirsa, dia dengan cara Ini yang dipanggil orang namanya pemirsa atau teman di luar namanya kita sudah buat ataupun jenis makanan Karena cucu aja gini, cucu padahal sini dia. Pandang ke tepi ya, coba ya. Jadi hari ini Gini kita aja. buat
Sepertinya lah. Cuci akan pindah. pulang Ya. semula. Seperti itu Dan di besok juga. toko tanah. Ini tepi padatkan. Kalau Padatkan itu aja? Nah, jangan pagi jangan petang, goyang. pagi petang Cara nanam kita ya? juga Ah, akan baru buat pos kirap untuk lagi berempat. Ya. Nah, gitu ya. Jadi dengan Jadi dia amalan baru yang begini, tenang hidup lagi tuh ya. Ini kan bisa ya, tenang. teman-teman di luar, Nah, ini. insya Allah penyakit yang puan derita Ya, yang Sungai kita Kuciang ceritakan sekarang ini teman-teman mungkin ataupun pemeriksa di luar ya, Ya, sedikit dia saya boleh berfungsi meredam sama dengan tuan atau pemeriksa yang ada di luar. dan bisa-bisa dia boleh Jadi Sungai menghentikan Kuciang yang penyakit yang katanya bunganya kayak gini ya, putih ya. Ini menandakan di Sungai yang Kuciang. puan-puan alami. Nah, ini yang belum kembang. Jadi di sini pemirsa Ini belum kembang lagi itu ya. kita tengok bagaimana Bukan, ada kembang dengan ini? videonya dan bagaimana Iya, dengan iya, ini dah kumisnya itu, ceritanya udah keluar, dan dah. apa itu tumbuhan. Ini saya akan belalai gajah juga, bukan? Skidor kita nak Iya, ya. tahunya. Jadi untuk pemirsa atau teman di luar, insya Allah kalau pemirsa boleh atau tuan-puan boleh mengamalkannya atau membuat Mana? Coba kita tengok. sesuatu untuk tumbuhan ini yang katanya kalau dimakan kayak kalau direbus kayak jadi berkemungkinan tuan puan boleh merasakan bagaimana dengan diri ataupun tubuh tuan puan yang setelah meminumnya berulang kali tadi bagaimana sih rasanya. Jadi kita tengok pemirsa bagaimana dengan cerita tumbuhan ini. Mulawak. Dia bermacam-macam. Ini kunyit apa namanya teh? Mana? Hah? Mana? Nih. Sama ini apa? Kunyit apa? Kunyit apa? Kunyit wereng. Temu mangga. Temu mangga. Di sini teman saya ini Pak. Burtong Sregar. Sregar. Haji Sregar. Tapi sunat ya. Sunat lah. Topik lidah dibuka lah. Ini namanya Burtong Sregar. ini apa? Di sini dia menanam berbagai-bagai macam jenis tumbuhan-tumbuhan yang boleh digunakan untuk mengobati. Sepertinya di sini kita perhatikan teman-teman ataupun pemirsa di luar yang sudah dibagi tahu tadi temulawak, temu ereng, Ini kegunting mas, ini tetap. temu goncang nggak ada boy? Temu goncang, ini temu goncang ini. Maksudnya gimana tuh teh? Biar dia lembek tanahnya. Ini udah pada ketat kali nih ya dalam dia. Ada padat dia. Tapi dia nampak segar kali ya. Hah? Boy? Segar kali ya. Untuk di Dia tanah. nggak udah diusik lagi pun dia muda baru. Mudo baru ya. Mana? Anggap aja dia Kalau manjat lo tengah hari ini payah. tapi makan dedak dari situ. Oh gitu pula. Untuk kesegaran tuh ya. Jadi sungai-sungai Kuciang ini pemirsa untuk sedikit kita. Oh jadi maksud ente biar dia tambah Berfungsi sama segar gitu ya. dengan- Kasih dedak itu dengan teman-teman. Ya tumbuh ini Dengan pemirsa Pak Dep dia ya. kena dijaga juga sih ya. Di sungai Kuciang ini dia mempunyai kelebihan, keistimewaan tersendiri digunakan untuk perobatan bagian dalaman perut. Lain-lain pula bolang ayam Katanya Arab perut ini ya. itu sesak ataupun napas kita tidak jadi teratur. Saya di sini juga karena menjumpai perut kita, di taman kecil katanya, ataupun kebun yang kecil kadang-kadang yang berbagai geraknya macam berlaku, jenis tumbuhan setelah untuk kita habis tumbuh-tumbuhan makan nasi, jadi boleh rasanya digunakan dia untuk kayak obat kembung gitu. berbagai-bagai ada di dalamnya Kembung. di sini saya beliau ini juga Jadi orang yang terdahulu sudah dibilangin juga ini ayam membuat atau melakukannya sebagaimana kelebihan dan agak lain dulu ya. Sungai Kuciang ini juga boleh digunakan untuk pemirsa digunakan untuk mengobati paru-paru bengkak. Si pesakit yang mengalami derita paru-paru bengkak, dia boleh digunakan sungai Kuciang ini direbus dan diadopsi dengan gula merah. Dan juga nih sungai Kuciang ini boleh digunakan untuk kembung perut tadi yang saya sebelumnya sudah ceritakan. Kembung perut. Kembung perut dia kayak masuk angin gitu. Iya. Saya sudah mencoba dan saya sudah mengalami mungkin 90% atau 80% dia penyakit yang tuan atau puan terkena dengan kembung perut yang katanya masuk angin tadi. Insya Allah mudah-mudahan. Ini hitam namanya. Ini hitam.
Mado. Tak ada lah. Ini ciri-ciri khas kumis kucing. Ini yang belum kembang ya. Sekejap lagi bunganya akan keluar. Ini udah kembang nih boy, belum? Belum. Belum, belum. Ini namanya kembang. Ini yang dah belum kembang. Bentar lagi kembang ya. Kembang lah. Di sini saya mendapatkan sedikit banyak yang katanya teman ini Burtong Stompul ini memberi. Yang dia pun kerjanya di sini cuma membuat amal doang. Kebanyakannya tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk perobatan di persekitaran kebun kecilnya ini. Cuma dia untuk disedekahkan kepada pesakit-pesakit yang mengetahui apa penyakit yang dihidap oleh beliau atau pesakit tersebut. Jadi bagi saya pula yang sudah mencoba dan sudah mengalaminya, sungguh kuciang ataupun kumis kuciang. Orang kampung Ambo bilang susungui kuciang katanya. Khasiatnya yang saya sudah mengalami dan mencoba, sememangnya dia boleh memang boleh digunakan untuk kembung perut, mencuci bagian dalam tubuh, membagi kesehatan, stamina ataupun semangat diri untuk pikiran kita yang kurang nyaman dan perasaan kita yang kurang menyerlah karena keadaan kita yang tidak selesa. Kumis kucing nih tuan-tuan atau pemirsa di luar, nanti saya tunjuk bagaimana cara pembuatannya dan bagaimana cara pengolahannya untuk kita bisa membuat untuk kita bisa meminum tumbuhan ini. Jadi tumbuhan ini boleh kita gunakan di dalam pagi, petang, petang. Tuan-tuan pemirsa atau teman-teman yang ada kat luar boleh melakukannya 1 kali pagi, 1 kali mau tidur, 1 kali pagi, coba pemirsa di luar gunakan dalam 1 hari 2 kali, 1 hari 2 kali, 1 hari 2 kali. Jadi gunakanlah berulang-ulang kali. Itu yang namanya diamalkan. Jadi kalau tumbuhan-tumbuhan tradisional selalunya orang-orang yang terdahulu dia meminum atau mengadopsi tumbuhan ini di sini. Ini yang masih yang masih awet lagi. Diamalkan, awet muda ya. Dibuat atau dia memulih. Kita ini nanti campur dengan apa ya? Kesegaran di dalam diri, kita campur dengan kita sebagaimana tubuh kita merasa kurang selesa. Saka anau katanya, badan kita ini kurang sehat katanya. Saka anau ataupun dipanggil gula merah. Ataupun kalau dia ambil satu cukup pokok ini dalam tubuh komponen tubuh kita, nanti diambil juga gula anaunya sedikit lebih kurang. Setelah itu direbus, nanti pemirsa akan dapat tahu bagaimana cuplikannya. Kita tengok. Ini masih muda lagi boy ya. Insyaallah pemirsa membuatnya kayaknya ya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengizinkannya. Amalannya yang penting dong gitu ya. Berapa nak berat nggak sampai sekilo?